Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pimpinan DPR akhirnya buka suara soal tidak dibahasnya surat dari para purnawirawan yang mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dimakzulkan. Menurut Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad bahwa surat itu sampai sekarang masih ada di Sekretariat Jenderal DPR RI dan belum mereka terima, pimpinan belum menerima. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang dia menyebutnya bahwa itu masih di tata usaha. Jadi saya belum membacanya, hanya pendek saja. Nah, yang agak sedikit berbeda penjelasan dari Sufmi Dasko Ahmad karena dia menyatakan bahwa bila mereka itu sudah menerima surat itu dari Sekretariat Jenderal, maka sesuai dengan mekanismenya itu akan dibahas dalam rapat pimpinan atau dalam rapat BAMUS, Badan Musyawarah fraksi-fraksi, pimpinan dari fraksi-fraksi. Dan menurut dia begitu diterima besok, kemarin dia ngomong besok artinya hari ini ya, hari Rabu, karena Supni Dasko Ahmad dan Puan itu menyatakannya kemarin setelah selesai rapat paripurna. Kata dia kalau tidak besok ya pekan depan itu akan dibahas. Jadi ini setidaknya langkah maju lah kalau Sumi Dasko Ahmad menyatakan bahwa itu akan dibahas dalam rapat pimpinan. Memang mekanismenya seperti itu dalam rapat pimpinan dan kemudian nanti kemudian baru diputuskan apakah akan dibacakan dalam sidang paripurna. Karena kemarin itu kan banyak sekali sebenarnya menunggu-nunggu ya untuk apakah surat itu akan dibacakan atau tidak karena sebelumnya ada sinyal dari anggota fraksi PDIP Andreas Hugo Parera itu pada tanggal 4 Juni lalu dia menyatakan bahwa surat itu surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna dan dari rapat paripurna itulah kemudian ditentukan apakah akan ada proses pemaksudan terhadap Gibran atau tidak. Nah, kemarin kan DPR itu menggelar sidang paripurna ke-20 setelah sebelumnya mereka menjalani reses sejak tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni. Dan sayangnya kemarin itu walaupun ditunggu-tunggu, bahkan ini di media sosial sudah beredar flyer bahwa mereka itu akan mengawal pemakzulan Gibran dan para aktivis diundang untuk menggeruduk DPR itu dengan dress code hitam-hitam, tapi ternyata kemarin sama sekali tidak disinggung soal itu. Agenda tunggalnya kemarin itu hanya pidato dari Puan Maharani, ya membuka masa persidangan, ya setelah itu selesai, soal ini tidak dibahas, bahkan juga tidak ada interupsi dari salah satu fraksi misalnya atau dari bahkan dari PDIP sendiri untuk menanyakan bagaimana dengan nasib surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu. Surat itu dikirim pada tanggal 2 Juni 2025 yang lalu dan memang pada saat surat itu dikirim DPR sedang reses. Jadi karena itu ya memang tidak dibahas. Kemudian kalau sampai sekarang dinyatakan belum diterima, ya secara prosedural seperti itu memang karena mereka kan sedang reses. Jadi pimpinan DPR tentu begitu masuk belum menerima surat itu. Tapi kan ini bukan hanya masalah prosedural surat menyurat biasa begitu ya dari rakyat kepada anggota DPR, tapi ini surat yang sangat serius yang dikirim oleh para purnawirawan TNI yang jumlahnya lebih dari 300 orang itu dan mereka banyak di antara mereka itu adalah tokoh-tokoh mantan kepala staf TNI AD, TNI AL, TNI AU, bahkan ada yang jadi wakil panglima TNI, bahkan ini kemudian direstui atau disetujui oleh mantan Panglima ABRI dan mantan yang sekaligus pernah menjadi wakil presiden yakni Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Jadi yang nggak bisa dianggap seperti surat biasa saja, apalagi pembahasannya itu berkaitan atau suratnya itu berkaitan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming. Jadi dari pernyataan Puan dan Dasko ini kita tahu bahwa sedang terjadi dinamika di internal diam-diam semacam itu dinamika di kalangan elit politik kita dan saya kemarin menyebutnya bahwa sebenarnya jadi tidaknya surat ini di proses tidaknya itu tergantung sebenarnya kesepakatan antara dua tokoh
antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo Subianto yang sekaligus adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan keduanya kan sudah 2 kali bertemu, bahkan pada pertemuan yang kedua itu pada hari yang sama saat surat itu dikirim ke DPR. Dan yang menarik, mereka ini kan bertemunya pada waktu itu dalam forum peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni di kantor BPIP di kawasan Pejambon. Dan yang hadir pada waktu itu selain Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, juga ada Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI Tri Sutrisno, kemudian ada Presiden Prabowo, dan hadir juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini momen yang sangat menarik waktu banyak ditunggu karena momen ini ketika pertama tentu saja bagaimana ketika Gibran bertemu dengan Ibu Megawati setelah dia dipecat dari PDIP bersama bapaknya dan juga adik iparnya yakni Bobi Nasution. Yang kedua adalah pertemuan antara Gibran Rakabuming dengan Pak Tri Sutrisno. Karena bagaimanapun juga ini kan Pak Tri Sutrisno adalah tokoh yang merestui gerakan pemakzulan Gibran. Dan pada waktu itu Gibran sempat bertemu dengan Pak Tri dan kemudian dia mencium tangan Pak Tri, tapi tentu saja tidak dibahas soal pemakzulan itu. Nah, kembali ke soal Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kelihatannya kalau kenapa kemudian ini sampai sekarang belum dibahas ya belum ada green light ya dari Pak Prabowo maupun Ibu Megawati, terutama Pak Prabowo sebenarnya. Kalau PDIP kita simak dari pernyataan-pernyataan para kadernya ini kencang ya, mereka pengennya segera gaspol saja gitu. Orang seperti selain tadi Andreas Sugu Parera yang menyatakan bahwa itu akan dibacakan, kemudian juga Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa itu nggak boleh disepelekan karena yang ngirim bukan abal-abal, jadi presiden harus meresponnya begitu. Yang kemarin juga saya sebut kenapa kok presiden yang disebut padahal suratnya ini kepada DPR, ya karena DPR ini kan hanya kepanjangan tangan, fraksi-fraksi ini kepanjangan tangan dari pimpinan-pimpinan partai politik, terutama ketua umum. Jadi selama ketua umumnya belum memberikan green light, ya fraksi tidak akan bergerak. Nah, mengapa kemudian Pak Prabowo sampai sekarang ini belum memberi green light? Atau sebenarnya sekarang sudah mulai memberi green light ketika kemudian Dasko menyatakan bahwa suratnya itu akan dibahas. Karena kelihatannya mereka belum sampai satu kesepakatan dengan Ibu Megawati. Ada understanding gitu ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, di mana Ibu Megawati melalui para kader-kadernya juga selalu menyatakan bahwa dia mendukung penuh pemerintahnya Prabowo, tapi tidak Gibran Rakabuming begitu. Ini understandingnya, tapi belum ada kesepakatan apakah kemudian proses pemakzulan Gibran itu akan diteruskan atau tidak. Isu pemakzulan Gibran ini memang sekarang ini menjadi isu panas di luar persoalan ijazah dari Pak Jokowi ya. Kalau ijazah ini kemudian merambah kemana-mana ini karena sekarang berkembang isu soal bukan lagi bahwa ijazahnya itu palsu, tapi sekarang ini berkembang bahwa ada dugaan bahwa ijazah palsunya itu dicetak di pasar pramuka di Jakarta. Jadi betul-betul sekarang ini sudah ijazah palsu ini menjadi bola liar. Kalau kemudian pemakzulan ini juga menjadi bola liar, maka betul-betul situasinya akan sangat menekan Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo tentu saja dalam posisi juga pasti tidak etis kalau Pak Prabowo yang ikut mendorong begitu proses pemakzulan itu, karena bagaimanapun dia kan satu paket bersama dengan Gibran Rakabuming pada Pilpres kemarin. Soal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak Jokowi, ini mungkin semacam ancaman halus bahwa Gibran dan Prabowo itu atau paket presiden dan wakil presiden itu adalah satu paket pada Pilpres. Jadi dia ingin menyatakan bahwa nggak bisa dong kalau Gibran dimakzulkan kemudian Pak Prabowo tenang-tenang saja. Jadi ya kalau Gibran jatuh maka Pak Prabowo juga harus jatuh. Itu kira-kira pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, yang dia menyatakan bahwa satu paket, jadi nggak bisa kalau hanya Gibran yang dijatuhkan. Walaupun sebenarnya kalau dari pernyataan-pernyataan para perwira itu, para purnawirawan perwira yang mendesak pemakzulan Gibran itu, mereka memastikan bahwa mereka tidak ingin Prabowo jatuh. Justru mengapa mereka ini mendesakkan proses pemakzulan terhadap Gibran itu dalam rangka menjaga
Prabowo Subianto. Karena pertama tentu saja ada kekhawatiran dari mereka kalau terjadi sesuatu pada Pak Prabowo, Pak Prabowo berhalangan tetap, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain gitu harus mundur di tengah jalan, kemudian yang menggantikan itu Gibran Rakabuming. Ini serem banget ini buat para purnawirawan ini, mereka betul-betul khawatir tentang masa depan bangsa ini kalau kemudian yang menjadi presiden adalah Gibran Rakabuming. Saya kira bukan hanya para purnawirawan, banyak masyarakat, bahkan masyarakat awam pun khawatir kalau melihat Gibran kemudian dia yang akan menjadi presiden. Bayangkan banget negara sebesar Indonesia seperti ini dengan kompleksitas persoalan yang luar biasa dan potensi disintegrasi yang juga sangat besar, terus ditambah lagi problem ekonomi, problem geopolitik sekarang ini berkaitan dengan kemungkinan adanya bakal terjadinya perang dunia ketiga karena Amerika Serikat ikut menyerang Iran. Ini diperlukan seorang figur yang sangat kuat, yang punya jam terbang tinggi dalam pengelolaan negara. Sementara Gibran kita tahu kan dia pengalaman politiknya nol, dan dia waktu dia menjadi wali kota itu kan sama sekali tidak punya pengalaman politik apapun. Dia kemudian jadi wali kota Solo dan hanya 2 tahun kemudian dipaksakan oleh bapaknya dengan permainan pamannya di Mahkamah Konstitusi sehingga dia bisa lolos menjadi calon wakil presiden, dan sekarang dia jadi wakil presiden. Mau tidak mau, jadi kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, ya Gibran yang akan jadi presiden. Itu yang dikhawatirkan oleh para purnawirawan ini. Dan sebenarnya di kalangan elit politik juga satu pemahaman. Mereka satu pemahaman bahwa bahaya kalau sampai kemudian Gibran yang menjadi presiden. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau para purnawirawan ya mencurigai bahwa ada upaya-upaya dari gengnya Jokowi itu untuk menurunkan Pak Prabowo di tengah jalan, dan bisa saja itu penyebabnya bisa diciptakan, bahkan bisa tercipta sendiri karena situasi dunia sekarang tidak menentu, dan di Indonesia juga situasinya sama dari sisi ekonomi maupun politik itu uncertainty. Jadi bisa saja terjadi pertemuan antara krisis politik dan krisis ekonomi bertemu, dan kemudian Pak Prabowo jatuh. Mau tidak mau yang menjadi presidennya adalah Gibran. Ini tentu kita bisa menganalogikan apa yang terjadi pada eranya Gus Dur ketika masih menjadi presiden dan kemudian dia dijatuhkan di tengah jalan oleh MPR, dan Ibu Megawati wakil presidennya menjadi presidennya. Yang kedua tentu saja presiden pada sebelumnya ini Pak Harto yang memerintah selama 32 tahun kemudian mengundurkan diri, dan yang menggantikan itu adalah wakil presidennya B.J. Habibie. Ya kalau yang menggantikan B.J. Habibie terus kemudian Ibu Megawati dan sebagainya, orang kemarin nggak banyak khawatir. Pak Habibie jelas terbukti ya, sebelum dia menjadi wakil presiden jam terbangnya sangat tinggi dan reputasinya juga, dia punya reputasi internasional, dan walaupun hanya memerintah dalam waktu singkat tapi dia berhasil memulihkan turbulensi di sektor ekonomi. Dan yang harus kita catat luar biasa itu adalah Pak Habibie itu melakukan proses demokratisasi di Indonesia, kebebasan pers, membebaskan para tahanan politik dan lain-lain lah yang harus Pak kita catat dengan tinta emas. Walaupun masanya pendek, Pak Habibie sukses menjadi presiden Republik Indonesia, tapi hanya karena politik itu ya, kemudian Pak Habibie itu pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, dan dengan dasar itu kemudian Pak Habibie tidak bersedia maju kembali menjadi calon presiden meskipun sudah didorong-dorong oleh banyak kalangan. Ibu Megawati saya kira juga bagaimanapun selain ada nama Trah Soekarno, tapi sebagai seorang politisi konsistensi dia ketika berhadapan dengan Orde Baru, di represi dari Orde Baru dia tetap bertahan. Ya harus diakui dia luar biasa. Bahkan kemudian terbukti ketika dia menjadi presiden, Ibu Megawati itu sangat taat konstitusi. Sampai sekarang juga ya, ketika waktu itu dia kemudian kalah berhadapan dengan para mantan pembantunya, berhadapan dengan pasangan SBY dan Yusuf Kala, ya Ibu Megawati tidak menggunakan kekuasaannya. Ya kalah, ya sudah kalah gitu saja. Paling memang secara personal kemudian hubungan Ibu Megawati dengan SBY patah arang sampai sekarang. Tapi itu kan urusan personal. Tapi dari sisi urus konstitusi, Ibu Megawati itu tidak melakukan berbagai upaya memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk tetap berkuasa. Pecah kongsinya Ibu Megawati, kenapa saya sebutkan bahwa Ibu Megawati sampai sekarang tetap konstitusional, ya tadi itu
karena pada waktu itu Pak Jokowi ingin 3 periode, Ibu Megawati menolaknya. Bahkan ketika Pak Jokowi minta diperpanjang 2 sampai 3 tahun dengan alasan menggantikan masa-masa Indonesia yang tidak efektif pemerintahnya pada era COVID pun Ibu Mega juga menolaknya. Jadi dari sini ya nggak salah kalau kemudian atau Indonesia tidak menghadapi persoalan apapun, bahkan lebih bagus ketika kemudian presidennya mundur atau dijatuhkan di tengah jalan dan digantikan oleh wakil presidennya. Tapi kalau Gibran ya dengan tadi itu dengan kapasitas dia seperti itu, bahkan sekarang pun dia juga latar belakang pendidikannya dan ijazahnya pun juga dipertanyakan oleh banyak kalangan seperti yang terjadi pada bapaknya. Dan kemudian juga kalau kita lihat bagaimana komunikasi dia kepada publik, komunikasi politiknya, kita wajib perhatiin kalau kemudian Gibran yang menjadi presiden dari Republik ini. Itulah saya kira mengapa kemudian para purnawirawan itu kemudian mengambil langkah seperti ini, dan langkah ini seperti langkah mengirim surat ke MPR, DPR, dan kemudian DPD agar Gibran dimakzulkan. Ini kan bukan langkah yang inkonstitusional, ini langkah yang konstitusional dan tidak ada yang dilanggar oleh para purnawirawan. Ini kalau menurut Pak Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang juga ahli hukum tata negara, ini kan dasar hukumnya kuat dan ini sangat elegan yang dilakukan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi MPR DPR untuk membahasnya. Nah, bagaimana kemudian keputusannya itu keputusan lagi-lagi terpulang pada keputusan politik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat petanya, secara keseluruhan partai-partai yang ada di DPR itu pasti satu pemahaman soal itu, kecuali Golkar. Golkar pun saya kira itu lebih pada karena pimpinannya, yakni Bahlil Lahadalia dan sekjennya Sarmuji yang dipilih oleh Bahlil gitu. Tapi kalau faksi-faksi lain, terutama anak-anak muda di Golkar, pasti sepakat untuk melakukan pemakzulan itu. Jadi ini sebenarnya tinggal green light saja. Kalau ada green light dari Pak Prabowo, ya ini jalan. Tetapi saya kira Pak Prabowo akan memberi green light kalau dia sudah ada kesepakatan dengan Ibu Megawati. Sejauh ini kan walaupun sudah 2 kali bertemu dan kemudian ditambah lagi pertemuan antara Sufmi Dasko Ahmad dan Mensesnek Prasetyo Hadi dengan Ibu Megawati dan petinggi PDIP lainnya, itu kan belum ada follow up dari pertemuan itu. Apakah kemudian PDIP masuk ke kabinet atau seperti apa, atau kemudian kesepakatannya kalau kemudian Gibran itu dimakzulkan, maka yang akan menggantikan adalah Puan Maharani karena PDIP adalah fraksi terbesar di DPR, kelihatannya belum sampai pada tahapan itu. Sementara di PDIP sendiri saya kira soal ini ketika buka konfrontasi dengan Pak Jokowi tidak semuanya juga sepakat. Vaksin yang sepakat ini pasti vaksinnya Ibu Megawati dan juga orang seperti Hasto dan lain-lain tuh yang sekarang sedang jadi pesakitan di pengadilan tipikor. Sementara vaksinnya Puan Maharani ya ini sudah lama dianggap faksi yang kompromis gitu terhadap Joko Widodo. Jadi ini ada persoalan-persoalan itu ya. PDIP juga harus membereskan persoalan internalnya. Kemudian Pak Prabowo itu saya kira juga harus berkutat dengan persoalan etis dan tidak etisnya dia kalau kemudian dia memberikan semacam green light untuk pemakzulan Gibran, dan kemudian apakah bisa dijaga tidak menjadi bola liar bahwa itu tidak satu paket seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi harus tetap kekuatannya harus dihitung karena sejauh ini Pak Prabowo saja belum bisa menyingkirkan orang-orangnya Pak Jokowi dari kabinet ya, mengganti Kapolri belum bisa, mencopot orang seperti Bahlil atau Tito bahkan itu juga nggak bisa. Ini kan 2 orang ini kan sebenarnya juga melakukan pelanggaran yang sangat berat, termasuk Tito dalam kasus Pulau di Aceh itu yang sangat membahayakan integrasi bangsa. Pak Prabowo nggak bisa melakukan atau belum bisa, belum bisa melakukan itu, apalagi kemudian pemakzulan Gibran. Saya kira tahapannya ini ya, kalau toh nanti akan ada dibahas, ya itu secara formalitas akan dibahas, tapi bahwa apakah kemudian mengambil keputusan, ini masih kita tunggu ya. Kalau saya melihat tahapannya, pemakzulan itu bisa dilakukan kalau Pak Prabowo bisa melakukan reshuffle dan membersihkan semua orang-orangnya Pak Jokowi dari kabinet. Kalau itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira itu adalah tahap awal kemudian untuk pemakzulan Gibran. Tapi selama itu belum dilakukan, saya kira nggak mungkin langsung lompat melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.